أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati, sidang salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmat Allah maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini tidaklah lain melainkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk meraih rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba berada di dalam majelis ilmu ini merupakan media terbesar mendapatkan doa dan sholawatnya para malaikat. Sebagaimana Nabi SAW katakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-muallim wal muta'allim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, demikian pula seluruh makhluk Allah SWT ada di muka bumi bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang belajar ilmu, yaitu mereka berada di dalam majelis ilmu. Allah mengatakan bahwasanya doanya, salawatnya para malaikat adalah mereka mendoakan ampunan untuk orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu. Ini merupakan suatu keutamaan yang luar biasa. Yang seyogyanya orang-orang beriman mereka berbondong-bondong berada di tempat yang mulia ini. Di sinilah tempatnya para malaikat mendoakan rahmat dan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwasanya para malaikat itu akan berkata kepada orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu, bubarlah kalian dari majelis ilmu, sedangkan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah SWT. Dosa-dosa diampuni oleh Allah SWT. Gimana tidak? Karena mereka mendapatkan doa dari para malaikatnya Allah SWT. Ikhwati terhormat Allah SWT, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan Riyadhus Shalihin masih pada bab as-sabar. Pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-31. Hadis ke-31 dari bab as-sabar. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, "Mara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda qabri." Rasulullah SAW suatu ketika pernah melewati suatu kuburan. Kemudian di kuburan itu ada seorang wanita yang sedang menangisi kuburan anaknya. Lalu Rasulullah SAW menegur wanita tersebut, "Ittaqillaha wasbiri." Wahai wanita, bertakwalah engkau kepada Allah dan engkau harus bersabar. Faqalat, maka wanita ini berkata, "Ilaika anni," menyingkirlah engkau. Dia bentak Nabi SAW. "Fa innaka lam tusab bi musibati," sesungguhnya engkau tidak merasakan apa yang menimpa aku. Walam ta'rifhu, dan wanita ini tidak kenal kalau itu adalah Nabi SAW. Faqila laha, "Innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu ada orang mengabarkan kepada wanita ini
laki-laki tadi barusan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini kaget dan dia menyesali perbuatannya karena dia telah angkat suara di hadapan Nabi. Dia telah membentak-bentak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pergi ke rumah Nabi. Yang datangi di mana rumah Nabi? Falam tajid indahu bawwabin, dan dia tidak mendapati di rumah Nabi itu ada pengawal. Faqalat, lalu dia gampang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam a'rifka, wahai Nabi, aku tidak kenal engkau. Artinya tadi waktu engkau menegur aku tidak mengenal engkau. Ya, kalau wanita ini muslimah, dia tahu ada Nabi Muhammad. Ya, Nabinya adalah Muhammad SAW, tapi belum pernah melihat langsung. Karena di zaman dulu itu kan tidak ada media informasi seperti zaman sekarang ini. Maka Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu ketika hentakan pertama, ketika awal mula kita mengalami musibah, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, disitulah dibutuhkan kesabaran. Dan sabarnya itu di situ, bukan ketika musibah itu telah lewat. Ya, permasalahan kita hadapi sudah selesai, lalu kita bersabar. Nah, bukan itu bersabar. Ya, ketika musibah pertama kali menimpa kita, ketika kita pertama kali merasakan sakit, ketika pertama kali merasakan kesedihan, ketika kita merasakan hebatnya ujian, disitulah kesabaran. Bukan ketika masalah itu sudah pergi. Ini faedah besar bagi kita semua pada kesempatan hari ini. Sebab banyak manusia itu baru mau bersabar ketika musibah itu sudah lewat, ketika hatinya sudah tenang. Ya. Ibu-ibu yang suka ngoceh di rumah gitu ya, harusnya bersabar ketika saat-saat dia ngoceh itu, ketika dia menghadapi permasalahan itu. Nanti kalau sudah hilang permasalahannya, baru dia bersabar. Ya, baru baikan setelah itu. Bukan itu bersabar. Ya, kesabaran dibutuhkan itu ketika lagi kita mendapati masalah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Asyar penjelasan daripada hadis ini. Wanita yang disebutkan di dalam hadis ini, dia menangisi kuburan anaknya lantaran karena dia tidak bersabar. Karena begitu cintanya kepada anaknya yang meninggal, inilah yang menjadikan wanita ini mendatangi kuburan tersebut. Dan wanita ini sudah menjadi kebiasaannya mendatangi kuburan anaknya, dan dia selalu menangis di situ. Dan ini menafikan sifat sabar. Orang tua atau keluarga yang mendatangi kuburan keluarga yang lain, kemudian menangisnya, ini menafikan kesabaran. Tidak adanya kesabaran pada diri orang tersebut. Maka oleh karenanya Nabi SAW menasihati wanita ini agar ia bertakwa kepada Allah SWT dan ia harus bersabar. As-sabru alladhi yusabu alaihi al-insan huwa an yasbira awwalu ma tusibu al-musibah hadha was-sabr. Sesungguhnya seorang hamba mendapatkan pahala sabar, yaitu ketika ia mendapatkan musibah di awal pertama kali. Ini baru diberikan pahala. Pahala tanpa bigoi hisab, tanpa batas. Yaitu ketika dia mengalami permasalahan di awal pertama kali. Ini wanita datang kepada Nabi, baru dia merasa tenang, baru dia sadar, baru dia bisa bicara baik-baik dengan Nabi. Nah, seharusnya dia harus menenangkan diri
bicara baik-baik itu ketika awal pertama kali tadi, ketika dia merasa jengkel terhadap Nabi tadi. Harusnya saat itulah dibutuhkan ketenangan itu. Harusnya pada saat itulah seorang hamba mengendalikan amarahnya. Ya, kalau kita ingin meraih pahala sabar, ingin meraih keutamaan sangat besar, ketika saat-saatnya kita lagi jengkel, ketika saat-saatnya kita lagi marah, tapi kita tahan diri kita, itu pahala besar bagi seorang hamba. Jangan kita baru merasakan tenang ketika kondisinya itu sudah stabil. Ini tidak ada pahala di situ. Makanya seharusnya seorang guru cerdas selalu menjadikan kesempatan ya sesuatu yang buruk bisa diolah menjadi baik. Suatu musibah bisa diolah menjadi pahala. Ya harus seorang guru cerdas. Kalau dalam urusan dunia itu kan, ya seorang saudagar, seorang pedagang itu selalu mencari solusi, selalu mencari jalan, gitu kan? Bisa membaca keadaan pasar, bisa mengolah kondisi, ya bagaimana bisa meraih keuntungan, bisa meraih uang banyak, dipelajari semua. Nah, seorang mukmin yang beriman yang soleh selalu mengolah keadaan. Bagaimana suatu kondisi yang kurang menguntungkan atau kurang baik bisa berubah menjadi pahala. Jadi tentunya seseorang harus mampu mengendalikan dirinya. Disitulah kita bisa meraih pahala yang sangat besar. Innama yuhtus sabiruna bi ajrin bil hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang bersabar yang Allah menanti. Ada pahala tanpa putus, pahala tidak ada ujungnya. Kalau kita sholat, kalau kita berzakat, kalau kita bersedekah, ini kadar pahalanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Namun untuk bersabar sejauh mata memandang pahalanya. Ini luar biasa nih. Apalagi hidup kita di zaman sekarang ini ujian tanpa putus. Mulai dari rumah tangga, ya kan? Ujian dari masyarakat sekitar kita, teman kerja kita, macam-macam ujian kita itu. Harus seorang mukmin pintar menolak. Ya, bagaimana sesuatu yang buruk ini menjadi baik, bahkan menjadi pahala sejauh mata memandang. Inna yuffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang bersabar itu tanpa ujung, sejauh mata memandang. Ini luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya kaum terdahulu mereka bahagia kalau mereka itu diberi ujian, sebagaimana kalian itu bahagia ketika diberi kemudahan. Karena mereka paham bahwasanya dengan ujian itu akan diberi pahala yang luar biasa. Siapa yang tidak mau pahala yang banyak? Orang pergi haji saja itu masih ada takarannya untuk pahalanya. Dan itu manusia berbondong-bondong. Saya harus mengumpulkan uang, jual ini, jual itu, melakukan perjalanan walaupun sakit, demi mendapatkan pahala. Tapi pahala sabar itu luar biasa, tanpa ada takaran, sejauh mata memandang, bighairi hisab. Ini kesempatan kita untuk meraih pahala ini. Makanya seorang mukmin harus bahagia ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu merupakan ladang yang disitulah seorang hamba bisa mengolahnya untuk meraih pahala dan keuntungan yang sangat banyak sekali. Ya. Jadi ini nama sabr inda saqmatil ula. Kesabaran yang sehingga seorang mukmin mendapatkan pahala ada ketika hentakan pertama kali. Di dalam hadis ini kita bisa mendapatkan faedah yang luar biasa. Yang pertama, husnul khuluqi Rasulullah SAW wa da'watuhu ila al-haqqi wa ila al-khair. Dalam hadis ini menggambarkan betapa indahnya akhlak Nabi SAW. Nabi kan seorang pemimpin.
Dia seorang dihormati oleh manusia. Orang berlomba-lomba meninggikan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seorang wanita yang beraninya membentak-bentak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan Nabi mau, Nabi ya bisa saja menghukum wanita tersebut karena kesalahannya itu. Tapi Rasulullah SAW mengerti perasaan wanita ini. Menyingkirlah engkau, kata wanita tersebut. Engkau tidak merasakan musibah yang menimpa saya. Hanya Rasulullah SAW lewat saja. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah dakwah ilal haq, berdakwah kepada kebenaran, berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ciri-ciri orang yang mengajak kepada kebaikan, ciri-ciri orang yang mengajak kepada Allah, kepada kebenaran dan keikhlasan, yaitu apabila ia dimusuhi oleh orang, apabila ia dibentak-bentak dan diserang oleh manusia, dia bersabar. Ini ciri-cirinya. Kenapa? Karena dia mengajak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengajak kepada pribadinya. Biasanya kalau orang mengajak kepada pribadinya, kalau manusia tidak mengikutinya, dia marah. Orang mengajak kepada partainya, kepada kelompoknya, mengajak kepada pribadinya. Biasanya kalau orang tidak mau mengikutinya, maka dia akan marah. Ya, seorang suami, seorang istri, ya, yang mengajak para pasangannya kepada egonya itu biasanya berdampak pada kemarahan. Partai tertentu mengajak orang untuk mengikuti partainya, kalau tidak mengikuti pasti marah. Iya atau tidak? Nah, jadi itu wakil, realita. Jadi itu kita rasakan kalau berbeda kelompok dengan kita, berbeda partai dengan kita, dan kita ajak dia dan tidak mengikutinya, pasti dia marah. Pasti dia marah. Sedangkan orang-orang yang mengajak di jalan Allah, tanda-tanda orang yang ikhlas, dia tidak akan marah. Itu urusan kembali kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang ikhlas, menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia itu di jalan Allah, bukan kepada kelompoknya. Dia mau mengikuti kita, alhamdulillah. Tidak mau ya sudah, terserah dia. La ikraha fiddin. Jadi tidak ada kemarahan di sini. Ya. Ketika wanita ini membentak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyingkirlah engkau. Engkau tidak merasakan musibah yang menimpa saya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Walam yadribha, apalagi sampai memukulnya. Kenapa? Karena Nabi SAW juga mengetahui bahwasanya wanita ini sedang ditimpa oleh musibah yang begitu berat, dan dia tidak mampu menahan dirinya, sehingga membuat dia keluar dari rumah untuk mendatangi kuburan anaknya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya mendatangi kuburan anak atau kuburan keluarga yang meninggal ini bisa menghibur diri. Ini bisa menghibur diri. Tapi pada hakikatnya justru cara seperti ini bisa membuat seorang hamba semakin berat. Kalau orang ini terhadap sesuatu lalu bertemu, ini akan semakin berat rindunya, semakin berat kangennya. Bertemu lagi, pisah lagi, kangen lagi. Semakin sering bertemu, semakin melihat, semakin mengunjungi, maka semakin berat pula rasa rindunya. Ini semakin membuat orang berat. Maka lebih baik usah ketemu aja, gitu kan? Dan itu pertanda wanita ini tidak bersabar, sehingga dia keluar dari rumahnya. Andai kan ada orang yang berkata, bukankah bagi wanita menjadi kuburan itu adalah haram? Maka kita katakan benar, bagi wanita mengunjungi kuburan itu adalah haram. Ini hukum secara asal. Kemudian dijelaskan oleh Syekh
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wanita ini tidak bermaksud mengunjungi kuburan. Tetapi wanita ini karena dia tidak tahan sabar lantaran rindunya terhadap anaknya, bukan karena memang dia mencari kuburan, bukan. Ya. Tapi karena rasa rindu begitu dalam dan kesedihan yang luar biasa sehingga dia tidak tahan untuk keluar dari rumahnya. Makanya Nabi katakan tadi, ittaqillaha wasbir, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Nasihat Nabi tersebut karena dia merasakan kesedihan luar biasa, bukan karena dia mendatangi kuburan. Sebab kalau Nabi SAW mengingatkan wanita tersebut lantaran dia mencari kuburan, tentu Nabi SAW memaksa wanita tersebut untuk kembali ke rumahnya. Karena secara syariat seorang wanita yang mengunjungi kuburan itu terlarang ini secara syariat. Dan Nabi SAW paling keras dan memaksa kalau ada orang-orang yang melanggar syariat. Ya, paling keras dan memaksa. Karena Nabi SAW pada saat itu punya kemampuan. Rasulullah bersihati kemudian suruh wanita itu pulang. Tetapi wanita ini dia keluar dari kuburan, dari rumah menuju ke kuburan, bukan karena dia mencari kuburan, tetapi karena kesedihan yang mendalam yang menimpa wanita tersebut. Nah, kalau kita bertanya apa alasannya, Ustaz? Kenapa wanita itu dilarang berziarah ke kuburan? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur. Allah laknat mereka. Secara asal menziarahi kuburan bagi laki-laki itu boleh, kapanpun dan di mana, sesering mungkin lebih bagus. Ini bagi laki-laki. Tujuannya untuk mengingat pada kematian. Zuru kubur fa innaha tuzakkirukumul maut. Hendaklah kalian mencari kuburan karena mencari kubur itu mengingatkan kepada kematian. Nah, permasalahannya terkhusus untuk wanita itu dilarang Nabi SAW. Kalau keseringan, ada sekali-kali itu tidak mengapa. Kalau keseringan tidak boleh. Ya, sekali setahun mungkin atau 2 kali setahun. Sekitar untuk mengingat kematian. Kalau keseringan tidak boleh. Alasan para ulama, yang pertama, kalau wanita keseringan keluar berziarah pada kuburan, maka akan menimbulkan fitnah. Di samping itu dia akan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Alasan yang lain, wanita apabila mengunjungi kuburan itu menjadi fitnah bagi si mayit. Sebab hati wanita itu sangat lemah. Buktinya wanita ini yang mendatangi kuburan anaknya dia menangis. Ya, katakanlah kalau si mayit bayi tidak diazab dalam kuburnya gitu kan. Tapi kalau si mayit itu suaminya, bapaknya, saudara, lalu dia menangisinya dan dia tidak bersabar. Ini akan menjadi sebab azab, menjadi fitnah bagi si mayit. Dan hati wanita itu raqiq, sangat lemah, tidak tahan sabar. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yu'adzabu mayyit bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya Allah akan mengazab si mayit lantaran karena adanya tangisan keluarga. Ini diantara alasan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para wanita keseringan untuk menziarahi kuburan. Ketika ada kematian, mengantar jenazah, maka wanita tidak boleh ikut. Ini syariat, bukan ajaran baru.
Ya mungkin ilmu kita yang baru tahu sehingga dikatakan ajaran baru. Iya. Karena kita belum tahu, ketika kita melihat orang seperti itu, ajaran baru. Bukan ajaran yang baru, ajarannya lama sejak zaman Nabi SAW dan Nabi SAW melarang. Dan ketika hadis-hadis ini kembali kita amalkan, hanya baru kita tahu. Akhirnya apa? Muncul ucapan kita ajaran baru. Hati-hati. Ini ajaran Nabi. Ya, jangan sampai kita melabelkan dengan ucapan macam-macam. Ini seakan-akan kita memperolok ajaran Nabi SAW. Jadi ketika kematian, wanita tidak boleh ikut nimbrung. Sebab akan terjadi ikhtilaf, percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Dan biasanya di awal-awal kematian ini, maka wanita lah yang paling dalam kesedihannya, yang paling sedih, yang paling banyak menangis, sehingga dengan sebab itu akan menjadi sebab azab dan fitnah bagi si mayit. Ya, jangan di awal-awal kematiannya. Ya, 2 bulan menjelang kematian, datang ke kuburannya nangis. Itulah wanita. Kalau laki-laki bisa tahan diri. Dan kalaupun kita hanya mencari kuburan, ya katakanlah, ya karena hadisnya membahas tentang wanita. Seorang wanita ingin datang ke kuburan, katakanlah sekali dalam setahun. Tapi ingat, ketika kita datangi kuburan sekali dalam setahun, jangan kita tentukan waktunya. Ya, tidak mesti harus pada hari tertentu. Kalau ada perayaan dan acara tertentu baru kita ke kuburan, atau hari-hari besar tertentu baru kita ke kuburan. Nabi SAW tidak pernah menentukan waktunya. Ya, datangnya aja tujuan untuk mengingat kepada kematian, dan tidak mesti mendatangi kuburan keluarga. Apa sih tujuan kita ziarah kubur itu? Nabi bersabda, "Zuru kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Hendaklah kalian menziarahi kubur karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat atau mengingatkan kalian kepada kematian. Itu tujuan utamanya. Berarti waktunya bebas, kapanpun, tidak terikat oleh acara-acara tertentu. Dan tidak mesti mendatangi kuburan tertentu. Tidak mesti. Iya, memang ada sih sebagian ulama mengatakan makruh. Mendatangi kuburan keluarga itu makruh. Apa alasannya? Baik laki-laki maupun wanita pasti ada rasa kesedihan, ya kan? Dan lebih sedih itu adalah wanita. Dan kesedihan itu merupakan yunafi as-sabar, menghilangkan kesabaran, menghilangkan kesabaran. Orang yang ikhlas, seperti pepatah mengatakan, ikhlas itu adalah bagaikan orang yang membuat kotoran. Ikhlas itu adalah bagaikan orang yang sedang buang hajat. Ya, kalau sudah pergi, ya sudah pergi, jangan ingat-ingat terus. Itu ikhlas namanya. Ikhlas melepaskan, ikhlas membuangnya. Ya, tidak usah diingat-ingat lagi. Relakan dia pergi. Itu kan seperti orang buang hajat itu kan, tidak perlu diingat-ingat lagi. Nah, itu ikhlas. Iya. Jadi kita datangi kuburan secara umum, kuburan kaum muslimin. Kita doakan mereka, nah disitulah akan menjadikan kita mengingat akan kematian dan menjadikan hati kita itu meleleh dan membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuburannya juga bebas. Kuburannya juga bebas. Dan kalau antum ingin mencari kuburan, waktu yang paling afdal sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan mencapai hasil yang maksimal adalah di waktu tengah malam.
Dan itu biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Sahih. Ini waktu yang paling afdal sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau waktu pagi boleh, karena hadisnya umum, ziarah kuburan karena itu mengingat pada kematian. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tengah malam. Ya sekitar jam 2 atau jam setengah 3 tengah malam atau jam 1. Ya. Tapi tentunya orang-orang yang bukan akidahnya. Iya, kalau akidah manusia zaman sekarang ini kan akidahnya propos. Akidah mereka ya sudah dicuci oleh film susana. Keyakinan mistik, adanya roh yang bergentayangan dan sebagainya. Anda ingin bahas sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Bahwasanya di depan orang-orang sudah meninggal itu ada barzakh. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Barzakh itu artinya dinding yang sangat kokoh sekali, yang tidak mampu ditembus. Ya, antara alam dunia dengan alam kubur itu ada barzakh, dinding yang sangat kokoh. Sehingga apa? Sehingga orang-orang si mayit itu, roh mereka tidak mampu melampaui alam dunia. Tidak bisa menjangkau alam dunia, tidak bisa keluar mereka karena ada barzakh itu. Sampai kapan? Hari kiamat. Sebagaimana orang hidup tidak bisa melihat, ya, tidak mengetahui, tidak mampu menjangkau apa yang terjadi di alam kubur sana. Demikian pula sebaliknya yang dikubur tidak mampu melihat dan tidak bisa menjangkau di alam dunia karena ada barzakh itu sampai hari kiamat. Jadi tidak ada yang namanya kebangkitan. Kebangkitan terjadi nanti ketika hari kiamat. Dan orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sebagai pemmuliaan kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, "An awwal man yushaqqu qabruhu yaumil qiyamah." Akulah orang pertama kali yang akan dibelah kuburnya nanti pada hari kiamat. Ingat, manusia pertama kali dibelah kuburnya oleh Nabi Muhammad SAW itu pada hari kiamat. Nah, jadi sekarang dia bukan nabi, belum waktunya hari kiamat sudah duluan keluar dari kuburnya. Itu disebut sinetron. Di kenyataannya tidak ada. Namun itu sudah menjadi akidah kaum muslimin. Dan ini tentunya merusak akidah. Tentunya ini merusak akidah. Dan yang lebih parah lagi adanya keyakinan. Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburnya. Memang benar Nabi Muhammad bakal keluar dari kuburnya, tapi nanti pada hari kiamat. Ada sebelum hari kiamat Nabi Muhammad SAW tidak bisa keluar dari kuburnya. Sebelum hari kiamat Nabi Muhammad SAW tidak bisa keluar dari kuburnya. Karena berdasarkan hadis tadi, Nabi baru bisa keluar dari kuburnya nanti ketika hari kiamat. Ini kalau ada orang berkeyakinan Nabi Muhammad SAW datang ke acara-acara tertentu keluar dari kuburnya, ya, maka ini adalah keyakinan yang menyelisihi hadis Nabi SAW. Keyakinan takhayyul, khurafat. Tidak pernah ada cerita di zaman kekhilafan Abu Bakar Nabi mendatangi mereka. Tidak pernah ada cerita di zaman kekhilafan Umar, Utsman dan Ali Nabi mendatangi mereka. Kok tiba-tiba orang zaman sekarang ini yang fadilah dan utamanya tidak melebihi Abu Bakar kok bisa datangi mereka dan keadaan sadar pula. Ini khurafat takhayyul. Ya, seorang mukmin harus cerdas. Ajaran Islam ini ilmiah. Islam ini adalah ajaran ilmiah. Ada dalilnya yang menjelaskan hal seperti itu. Gitu kan? Jadi orang tidak bisa keluar dari kuburnya mereka nanti pada hari kiamat. Dan orang pertama kali yang bangkit dari kuburnya adalah Nabi Muhammad SAW.
alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang lewat mimpi, ini mungkin. Ada pun keadaan sadar ini tidak mungkin, tidak bisa. Kalau kita melihat Nabi SAW dalam mimpi, benar itu Nabi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, benar itu adalah aku. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa, tidak akan mampu menyerupai aku. Tapi dengan catatan, ketika bertemu dengan Nabi, Nabi tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang baru, yang selain daripada diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup. Kalau ada orang yang mengaku diri, saya mimpi bertemu Nabi mengajarkan aku zikir, istighfar 1000 kali setelah sholat. Wah, bisa jadi itu bukan Nabi. Itu syaitan menyerupai muka orang lain, tapi orang lain ini mengaku diri Nabi. Makanya di antara syarat orang bertemu dengan Nabi di dalam mimpi, dia harus mengetahui fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rambut Nabi, ya bagaimana wajah Nabi, ya bagaimana mata Nabi, bagaimana postur tubuh Nabi. Harus dia pelajari. Nah, ketika dia melihat fisik itu di dalam mimpinya, benar itu Nabi. Iya. Jadi hilangkan keyakinan kita adanya orang yang sudah mati bisa keluar dari kubur. Iya. Arwah yang bergentayangan. Ini adalah akidah yang menyesatkan umat Islam. Karena jauh daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalaupun ada, memang benar Ustaz, orang sudah mati itu disaksikan oleh manusia banyak. Ya, nampak terlihat di permukaan di bumi ini. Ya kita katakan itu adalah syaitan. Syaitan yang usil untuk menakut-nakuti manusia. Ya. Kalau kita melihat atau mendapati hal yang seperti itu, ambil batu, bismillah, Allahu Akbar, lempar dia. Meskipun itu adalah istri kita, meskipun itu adalah adik kita, lempar dia, baca bismillah. Dan itu dilakukan oleh kaum salaf kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ketika membawa anaknya, tidak menyembelih anaknya, menjalankan perintah Allah SWT, datang iblis menghalang-halangi Ibrahim dari menjalankan perintah Allah SWT 3 kali. Maka iblis mengambil batu dan melempar bismillah, Allahu Akbar. Ya. Hilang. Ya, setan itu lari. Ya, jangan kita takut. Nah, jadi ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kedua, tengah malam mendatangi kuburan untuk merenungi, untuk mentadabburi. Nah, ini lebih mengena kalau orang mentadabburi di kuburan di tengah malam. Ya silakan orang menziarah kuburan di waktu siang, di waktu malam, pagi boleh, tapi lebih bagusnya tengah malam. Ya. Dan wanita secara asal dilarang menziarah kuburan kecuali sekali-sekali. Kemudian di antara faedah yang disebutkan dalam hadis ini, bahwasannya seseorang yang melakukan perbuatan dosa besar karena dia jahil, maka dia diberi uzur secara syar'i. Sekali lagi, orang yang melakukan perbuatan yang salah, dosa, karena dia tidak tahu, maka dia diberi uzur secara syar'i, tidak dihukumi dosa. Contohnya wanita ini, dia membantah-bantah Nabi karena dia tidak tahu kalau itu adalah Nabi, maka dia tidak berdosa, diberi uzur. Orang yang mengangkat surga di hadapan Nabi itu dosa besar. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Baik orang beriman, jangan sekali-kali kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Sampai akhir ayat, antahbatu a'malukum antum la tashurun. Itu bisa membatalkan semua amal-amal kalian dan kalian tidak merasakan itu. Namun wanita ini dimaafkan karena dia tidak tahu kalau itu adalah Nabi. Semua dosa apa saja, semua perbuatan kufur, bahkan mengeluarkan dari Islam, kalau dia belum paham, jangan tergesa-gesa kita katakan dia itu kafir. Jangan.
Ya. Sampai makanya ada sebuah kaidah yang mengatakan min dawabiti syar'i. Di antara kaidah-kaidah syar'i tidak boleh kita menvonis kafir sebelum kita menghilangkan penghalang-penghalangnya. Di antara penghalangan itu adalah kejahilan. Orang yang melakukan perbuatan dosa besar, orang yang berbuat syirik, orang yang melakukan kekafiran, itu karena kejahilan. Jangan tergesa-gesa kita katakan, oh ini sudah murtad, oh ini berbuat syirik, yang minta-minta di tempat ini, yang mendatangi pohon, yang mendatangi tempat menjaga keramat. Jangan langsung kita katakan dia musyrik atau kafir. Mungkin belum sampai ilmunya, kita jelaskan dulu ilmu. Ya. Dalilnya sebagai disebutnya di dalam hadis ini. Rasulullah beri uzur lantaran wanita ini tidak paham. Jadi harus jelaskan dulu ilmunya, sampaikan dulu hujahnya. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya Allah akan memberikan pahala sabar itu ketika hentakan pertama. Ketika pertama kali kita merasakan susah, pertama kali merasakan musibah dan berat, saat itulah kita membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran di waktu pertama inilah seorang hamba mendapatkan pahala. Jangan tunggu esok. Ya, saat lagi parahnya musibah, saat kita pertama kali merasakan sakit, saat itu lebih dibutuhkan kesabaran. Ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita tanya jawab. Bertanya Ustaz, adakah batasan sabar kita dalam menghadapi keluarga kita yang belum mau beribadah? Ikhwati, sabar itu tanpa batas. Sabar itu tanpa batas. Kalau keluarga kita masih belum mau mentaati kita sabar dan kita tetap mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Keluarga kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak taat kepada kita bersabar dan kita tetap mengajak mereka pada kebaikan. Ya. Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk melakukan salat dan bersabarlah terhadapnya. Bersabar. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Yang dihadapinya siapa? Anak dan istrinya. Subhanallah, bayangkan beliau bersabar selama 950 tahun. Beliau tetap mengajak, beliau tetap berdakwah. Tak kecuali kalau keluarga kita. Keluarga kita dalam kurung istri ya. Kecuali kalau keluarga kita dia membawa kesialan dan membahayakan agama kita. Kita sudah merasa tidak mampu lagi mengajak dia kepada kebenaran. Dan itu sangat membahayakan akidah kita, membahayakan agama kita. Dan kita tidak kuat untuk itu, dan istrinya selalu siap. Maka pada saat itu boleh dia melepaskan istrinya. Dia boleh melepaskan istrinya dan dia menceraikan istrinya. Kalau itu membahayakan akidahnya, membahayakan agamanya, dan itu dipandang siap. Ya, Nabi SAW mengatakan, at-tasarruf fi salasa. Kesialan itu ada pada 3. Ya, kalau kesialan itu menimpa pada 3 ini, lepaskan yang 3 ini. Yang pertama kendaraan, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga istri. Selain daripada itu tidak ada yang namanya siap. Tidak ada. Kalau jatuh bangkit lagi. Kalau gagal maju lagi. Kalau rugi terus berusaha lagi. Ya, tidak ada kesialan kecuali 3 ini. Ya, kendaraan, rumah, sama istri. Kalau 3 hal ini, 3 ini membawa kesialan, lepaskan. Kalau kendaraannya membawa kesialan, jual itu kendaraan. Kalau rumah membawa kesialan, tinggalkan rumahnya. Kalau istrinya selalu membawa kesialan, maka tinggalkan istrinya. Ya, ada misalnya daripada itu, misalnya anak kita, keluarga kita, saudara kita, ya selalu membangkang, selalu melawan, dinasihati tidak terima, maka sabar. Terus kita mengajarnya, terus kita mengajarnya kepada kebaikan. Tapi kalau istri, kalau kita masih bisa untuk mendakwakan, kita dakwakan dan kita bersabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya.
Nah, silakan ya. Ustaz. Silakan Ustaz. Mantap tadi di awal mukadimah tuh ketika suami minta tentang Nabi karena Anak kurang dengar Ustaz. Antum pakai masker so. Mungkin bukan dulu tadi. ya. Wanita yang ziarah kubur tadi, Baik. ketika didatangi Nabi, membentak Nabi karena tidak pernah ketemu dengan Nabi. Jadi tidak pernah tatap muka sama Nabi. Jadi tidak Baru pernah, nah. Iya. Terus Ustaz mengatakan karena di zaman Nabi tidak ada alat komunikasi seperti sekarang. Baik. Sekarang sudah banyak yang bertebaran alat komunikasi sekarang. Nah, sahih. Berpaling dari itu, wa iyyakum muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hatilah kalian dengan sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru tentang bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan yang bid'ah itu adalah sesat. Ya. Wa kulla dhalalatin finnar, sesatan tempat neraka. Apakah alat komunikasi yang kalian terpapin termasuk bid'ah? Baik. Alat komunikasi ini urusan dunia atau urusan agama? Alat komunikasi, mikrofon, mobil, ini urusan agama atau urusan dunia? Jawab. Dunia. Urusan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk perkara apa? Agama atau dunia? Untuk perkara agama, jangan dikait-kaitkan. Dan Nabi SAW ketika melarang dan ketika memerintahkan itu karena kepentingan syariat, karena urusan agama. Hal-hal di luar daripada itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah urusan dunia saya serahkan kepada kalian. Silakan mau kembangkan, mau biar inovasi baru dan sebagainya, silakan. Urusan dunia saya serahkan kepada kalian. Tapi agama ini harus diserahkan kepada Nabi SAW. Harus ikut Nabi SAW. Kalau dunia, ya Nabi mengikuti urusan dunia. Kalau agama kita ikut Nabi. Itu kaitannya. Itu banyak dalam urusan dunia. Nabi ditegur, Nabi disalahkan. Baik Rasulullah, ini kamu melakukan ini berdasarkan wahyu atau dari antum sendiri? Oh, dari anak sendiri. Kalau begitu antum salah ya Rasulullah. Oh, bagaimana seharusnya? Akhirnya Rasulullah itu diajarkan begini. Karena memang Rasul bukan orang dunia, bukan ahli dunia. Makanya dalam urusan dunia itu diserahkan kepada manusia. Ya, dan Nabi mengikuti urusan dunia tersebut. Nah, giliran agama kita harus mengikuti Nabi. Bagaimana cara Nabi itu harus kita ikuti. Andaikan Nabi Muhammad SAW hidup di zaman ini, maka Nabi akan menggunakan HP. Dan kita ajari Nabi itu bagaimana cara menggunakan HP. Iya, jangan sekali-kali ini HP harus ikuti Nabi, tidak salah. Karena Nabi tidak menggunakan HP, berarti HP ini bidah, sesat, salah. Iya, bukan tepatnya. Kalau dunia, Nabi harus ikut kita. Kalau agama, kita harus ikut Nabi. Paham sampai di sini? Jadi ketika orang berdalih kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini urusan agama. Sebab kata sesat itu adalah kata agama, bukan kata dunia. Paham sampai di sini? Ya, tadi katanya setiap bid'ah itu adalah sesat, itu adalah urusan agama, bukan urusan dunia. Jadi silakan aja kita kembangkan urusan dunia kita, itu bukan bid'ah. Ya. Bukan bid'ah dalam urusan dunia. Sedangkan bid'ah itu adalah urusan agama. Paham sampai di sini? Baik, Allah Ta'ala ta'ala. Tapi kenapa ada salah satu seorang ustaz ahli subhat mengatakan dikit-dikit bid'ah, ini HP bid'ah, jam tangan bid'ah ini. Karena dia tidak paham kaidah bid'ah. Lulusan luar negeri Ustaz, lulusan Arab Ustaz. Iya. Maroko Ustaz. Tidak menjamin Abu Jalajah orang Mekah. Abu Jalajah orang luar negeri. Tidak menjamin. Ya, sumber ilmu itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Sumber ilmu itu adalah Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis itu sumber ilmu. Dan diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan bukan Yaman, bukan Kairo.
dan sebagainya. Patokan kita adalah Quran dan hadis. Ya. Baik, wallahu taala. Ustaz, Nah, silakan. contoh istri yang jahil tadi, sial, itu kayak gimana Ustaz ya? Kenapa? Contoh istri yang membawa sial, itu contohnya kayak gimana Iya. Ustaz ya? Istri yang bawa sial. Kan tadi kan rumah, Iya, betul. rumah Jadi bisa dilepas. sepertinya maklum ya, diketahui lah insya Allah. Jadi kata sial di sini, insya Allah sudah kita paham sialnya seperti apa. Dan sial yang pertama itu ia membahayakan akidah seorang mukmin. Itu sial yang pertama, yang paling berbahaya sekali. Membahayakan akidahnya. Kalau seandainya ya ketika kita mengajarkan dia kepada akidah yang benar, pada pemahaman, ya dia masih ngeyel dengan egonya. Dan kalau seandainya suatu saat nanti kita mampu untuk mengajarkan kebaikan, maka kita bersabar. Tapi kalau seandainya kita yakin tidak mampu lagi, ya tidak mampu lagi, maka sebaiknya wanita ini ditinggalkan. Karena memang ada secara akidah suami mengikuti istri. Ada. Istrinya pemahamannya apa, suaminya pemahaman apa, ya. Dan kebetulan istrinya memiliki pemahaman yang menyimpang. Kalau seandainya suaminya tidak mampu mengajarkan kepada kebaikan dan dikhawatirkan dia yang terjerumus, maka sebaiknya dia tinggalkan istrinya. Karena ini kami bahayakan akidahnya. Istrinya seorang Nasrani, karena boleh wanita laki-laki muslim nikahi wanita Nasrani, tidak boleh sebaliknya. Kecuali laki menikahi wanita Nasrani. Ia mengajarkan kepada kebaikan, ia mendakwahkannya, ya. Dan suatu saat dia berharap agar istrinya mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah sulit, tidak bisa, dan itu sangat mengkhawatirkan dan membahayakan akidah dia, ya tidak ada harapan lagi, lebih baik dia lepaskan. Lebih baik dia lepaskan. Atau istrinya suka berbuat maksiat, ya. Tidak bisa dinasihati lagi, sudah berat sekali, sangat sulit, maka dia tinggalkan. Dan menurut anak kata sial ini mafhum misalnya. Seperti apa wanita-wanita sial itu? Baik Allah Ta'ala arah. Baik, kelas ya? Nah, silakan. Penting Ustaz. Masalah wanita menziarahi kubur dan wanita mengantar ke kubur Ustaz. Ini banyak terjadi di kalangan kita Ustaz. Iya. Ketika keluarga atau suaminya meninggal, seistri itu ikut mengantar kubur. Setelah kita tahu ada ilmu seperti ini, gimana kita menyampaikan pada orang-orang tersebut untuk tidak? Iya, yang pertama kita tahu dulu ilmunya, kita sampaikan dulu ilmunya, bahwasanya wanita tidak boleh menziarahi kuburan karena dikhawatirkan fitnah. Nah, apalagi ketika keluarganya pertama kali meninggal, ini fitnahnya lebih besar. Ya, seperti kesedihan sangat mendalam karena awal-awal di hari kematian. Ini kesedihan luar biasa. Nah, kemudian belum lagi ikhtilat. Ini di antara alasan wanita dilarang mengikuti acara pemakaman. Sampai dia ikhtilat, maka ini menjadikan wanita itu merasakan kesedihan sangat mendalam, sehingga si mayit akan mendapatkan fitnah dengan sebab itu. Baik. Dan itu memang fenomena yang terjadi. Kita melihat ibu-ibu mengikuti pemakaman. Setelah syariat itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Ini bukan ajaran baru ya. Ini sejak di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi kalau sahabat meninggal itu yang menguburkan itu adalah semua para sahabat laki-laki. Sedangkan istri mereka tetap di rumah. Dan Nabi melarang wanita itu ikut pemakaman. Ya, kalau sekarang kita temukan hal seperti itu ya karena ketidaktahuan, karena kita tidak paham. Ya,
Maka di sini kita kewajiban kita para dai yaitu menjelaskan, untuk menyampaikan. Dan masih itu bukan hanya sisi itu, banyak masih yang lain. Jadi kewajiban kita untuk menjelaskan, menyampaikan saja. Tayyib wallahu ta'ala alam, aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.